Kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Memana bu ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kau muslimin, apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal ada jangan udah sabui je berdosa. Amak kau, amak pekawalai baru dah. Ku ada pasan udah awak sampai meko je. Pandi kau udah lesariana bola SMP nya jalan bot. Gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tu ba alai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad di dalam bahasa Arab untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitunya Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang berada sekelilingnya. Kalau di zaman itu tentu sekeliling negeri Arab itu. Tapi sekarang yang disebut sekeliling itu sudah sampai ke seluruh dunia. Karena ajaran Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Adam adalah yang paling universal. Karena untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang berlalu diturunkan Allah atau mushaf-mushaf kepada Nabi yang terdahulu itu hanya untuk umatnya. Malah Nabi Adam belum ada kaumnya. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa kitab Nabi Adam itu. Itu yang dipimpin oleh Nabi Adam itu adalah istrinya dan 41 anaknya, 41 menantunya. Berapa penduduk ketika itu baru itu Pak? Jadi Nabi Adam tu presideninyo, perdana menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotainyo, camatnya, lurahinyo, kepala LPM-nya, RW-nya, RT-nya. Tidak ada orang lain. Malah untuk menikahkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada menantu beliau orang lain. Di ketika itu, karena orang alun banyak, anak Nabi Adam itu semua anak Nabi Adam itu dinikahan. Kebetulan anak beliau taruh kamba, cie padusi, cie laki-laki. Anda adoganya makan pisang kamba tu. Orang awak kan ada saja makan pisang kamba lu anak beko, tidak ada itu relevansinya, tidak ada kaitannya, ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak-bapak, anak beliau nantuo namanya Kabil, pasangan lainnya padusi Aklima, anak nomor 2 Habil, pasangan lainnya
La budda. Jadi dipatukan. Adik Qabil untuk Habil, adik Habil untuk Qabil. Nah sama lain tak boleh. Alah ada orang hilang, orang japutan ketika tu. Alah. Lun sihan ang gadi japuitnya semua anak awak. Ya kan? Alah ada orang pacakawan, orang gantuang alu, orang gubalo, serupa ni minta ni mamak zaman kini. Tak ada sihan ni mamak Nabi Adam tu. Tak ada. Beliau berdua saja dengan istrinya. Jadi tak ada mamak rumah, tak ada orang sumando ketika itu. Jadi begitu kecilnya skop tempat berdakwah Nabi Adam. Tapi beliau adalah seorang Nabi yang mendakwahi istri, anak-anak dan menantunya. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah banyak juga. Ya kan? Setelah Nabi Nuh, baru Nabi Nuh tu menyebut umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi tiba di Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu apa lagi? Ya ayyuhan nas. Maka sekeliling dunia ini ditakdirkan oleh Allah, dihuni oleh manusia yang planetnya bernama bumi. Kitab terakhirnya sudah disempurnakan oleh kitab terakhir ini. Isi-isi kitab yang berlalu namanya Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Al-Quran itu akar katanya qara'a. Itu fi'il madi atau past tense dalam bahasa Inggris. Kemudian disebut Al-Quran. Apa artinya? Yang dibaca. Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan. Karena dalam segala lini kehidupan, kalau kita mencari peraturan untuk menata hidup ini, baik di rumah tangga, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik sampai berbangsa dan bernegara, kalau pedoman yang kita cari tidak hukum Allah, maka selamanya akan kacau. Menurut Al-Quran, lai boleh makan riba? Tidak, Pak. Kebanyakan negari dibangun jo riba, Pak. Karena pitihnya berpinjam. Atau mengkonyoyak je di kampung balik beko. Itu sebabnya. Nah, asen yang dibangun je pitih berpinjam. Ini bapak-bapak. Jadi kalau ndak Al-Quran jadi acuan, itu semuanya akan hancur kembali. Apa sawak mengalih ndak berpedoman ke Al-Quran, mengurangi timbangan, aturan 3 meter kain orang dikira 10 senti. Iya kan? Kalau membeli barang orang awak dari kampung dicakuan gantangnya, dilanjuan gantangnya. Kalau awak membeli ke orang membeli ke awak, dicakuan gantangnya. Begitu je menimbang. 6 sekilo tu jadi 9 on, kendak 8 on. Kalau awak ingin jadi pemimpin, Pak, ada Pak besok bermuka suik nak jadi gubernur loh. Atau sejak Ramadan kolah Pak atur sejak kini, membuat belahu, mempersiapkan diri, ya kan? Kalau ingin berhasil bana, tirulah Nabi Sulaiman, jo Nabi Daud. Sebab beliau Nabi juga raja. Kalau Nabi jadi raja, oleh kemungkinannya korupsi. Tidak. Ya kan? Nabi itu akhlaknya akhlak baik. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu Nabi itu. Jadi orang yang akan calon raja harus membaca kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Perlu kita baca. Kebanyakan kita kini Pak, kan ada dunianya dewa. Kalau lah tamat anak baca Quran, dari surah Amma sampai terakhir ke juz 30.
Ada diacarakan namanya acara khatam Quran. Itu ambo calik kebanyakan Pak. Lah sudah khatam Quran tu, ambo tanya je gurunya. Lai mengaji jo anak ko Pak. Indak lah Pak Ustaz. Nyolah di SMP. Les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les matematik, les bahasa Piaman, les bahasa Muarola Buah. Ya kan? Anak doanya lah mengaji. Ya kan? Atau mengko kalau awak takziah Pak. Kan kalau sebenarnya di tempat kami kini dek rato-rato Pak tu beraja tahsin. Ada guru kami Pak Wardas Tanjung nyo hebat baca Quran. Ainyo lah apa Pak kalau kami beraja tiap pagi hari satu. Tahsin namanya. Memperbaiki kembali bacaan Al-Quran. Nan mode tadi itu awak dulu sudah khatam nak ngaji-ngaji lagi. Itu alung kabatu bacaan Quran tu Pak. Belajar kembali. Sebab belajar ini batasnya kalau sudah masuklah lahat. Kalau lah masuk kita ke dalam kubur itu tidak ada berajale. Bagaimana itu Ustaz? Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah bapisah badan jo nyau. Allah viral itu terengalun. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, maka sampaikanlah kepada anak-anak remaja kita kembali yang belum betul bacaan Al-Qur'annya agar belajar tahsin Quran namanya gitu. Sudah itu dipahami apa artinya. Kemudian diamalkan action namanya bahasa itu. Iya kan? Itu ibu bapak. Iya kan? Jadi tidak boleh dibawa lalu Al-Quran. Kadang-kadang pai takziah ke rumah orang bu atau baca Quran nyolap jubulu ayat Al-Quran dulu. Ya, lataba bulu abunya. Berarti ya jarang tuan rumah membaca. Sedangkan Nabi menyuruh Al-Quran ko Pak, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Quran. Kalau secara lain, ke lampu kena rancak untuk menghidupkan cahaya. Tapi kalau ada rumah dia gila lampu modeko, rumah ko batingke, rancak rantainya granit, perabot rumah tangga serba canggih, oto di terasnya ada ampe, tapi orang di rumah tu ndak sembayang, hitam sewarna rumahnya tu kalangi. Ya kan? Tapi walaupun pondok gubuk atau nyorumbio dindingnya tadi lantainya tanah orang nanti dalam bangsa samu hidupnya berselimut kain sarung delo kate kaki tampak delo ke bawah telinga terbuka. Tapi orang di rumah itu selalu salat dan membaca Quran bercahaya rumahnya itu ke atas. Ya kan? Jadi hiasilah rumah kita dengan salat sunat dan baca Quran. Kalau salat wajib, baiklah ke masjid. Salat tarawih ko kami, kalau misalnya kami gak kurang sehat, boleh di rumah Ustaz, boleh. Tapi jangan tempo salat tarawih ko. Ambokan lule ko, habis ko di rumah. Sebab kalau kita tempuan, Pak, ndak ada salat tarawih selain dari bulan Ramadan, ndak ada. Kita minta ke Allah di hari raya nanti bulan Syawal adonya lah salat tarawih ya Allah, ndak bisa. Jadi apa-apa ibu-ibu tiba di rumah biko sebelum mato takantuk baca Quran balik. Kena awak orang salat ko tarawih baca Quran Pak. Kan ndak sadonya lah. Lebih-lebih nan ayatnya ina taina ze. Dia apa ayat nggak panjang teh Pak. Iya kan? Kalau mapa lagu amu, padahal lagu itu tidak sendiri. Apal je lah ayat juz 30 saja jadinya. Tidak usah 30 juz 30. Itu panjangnya ayat-ayatnya Pak Ibu. Harus rajin awak. Jadi itu artinya Al-Quran yang dibaca, yang dipahami, ya kan? Kemudian diamalkan. Jadi akhlak sehari-hari. Kok pas rupa Nabi yang tak mungkin kita dapat Bu. Karena Nabi itu tak pelihara
Di Allah kita berjuang antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Malaikat maja awak kanan baik, setan maja awak kanan buruk. Itu nambah parang dalam tarikat. Prosentasenya banyak orang yang mengikuti syaitan daripada mengikuti bisikan malaikat. Ada kawan yang kanya buang ayat Quran ko 300 rajin. Ini kan? Lain dengar apa itu? Lain. Kalau tidak mendengar, ya randah nanti ni tu. Ini ibu bapak-bapak. Itu. Nah, yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batin. Arus basisi hatah jaware. Nanamo nyo atah ko pak biasan tiang nanyo mando inyo bisa juo kecolongan. Kutiko orang kabatana, ibu-ibu bapak-bapak, kan kutiko bareh pulang dari ler kan ada natah, ya kan? Orang membasuh di panci sebelum masuk periuk, ya kan? Atah ko menyuruhnya di bawah bareh. Tak nampak orang tu, hanya tanah orang. Batanak lah orang tu bareh jo atah, tak campur jo atah cik. Kutiko nasi kolah karyang, orang menyanduk ke tampek ke didangan ke teh meja makan. Nanatah tadi menyuruh lo di bawah nasi. Tak nampak orang tu. Salamek je nya baru. Hanya harus jadi bareh, hendaknya sadonya mengkau ke salamek mana. Hanya tak nyuruh hanya. Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh orang di gigi ko nyo buang. Ya kan? Wa angatah satu lo ke dalam. Orang nantak mamalkan Al-Quran samo jo atah go di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris sadang. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lain dapat. Halal haram banyaknya tapuan seorang kok. Nya sudah sepepatahnya dinyo nan ijo nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama sama nak awak seorang saja. Masuk neraka tu yo bersama-sama kalau narajonya Firaun, Namrud, perdana menterinya Haman. Tu masuk neraka saja. Orang harta banyak nan tak mau berzakat, bersedekah, namanya Karun. Ya kan? Orang kayu gadang tak mau sedekah. Jangankan yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Abu-abunya antara halal jo haram. Ketinggalah kecik Nabi. Jangan di kerajuan subhat. Sebab kalau nan haram dicampur jo nan halal, atau kita ambil bahasa Minang, nan baik dicampur jo nan buruk, rusak nan baik. Nan buruk dicampur jo nan baik, rusak jo nan baik. Contoh, dia tak faham bahawa menyebut contoh kau. Ibu sudah memasak gulai kambing. Tak tanggung harumnya dari santi ibu memasakan. Tapi rumah ibu, rumah lama, ada selayan sinan. Di kampung ambo di baso pagu namono. Namono pagu. Di padang selayan namanya. Kini de orang lah batanak jo kompor gas, jo namanya rice cooker. Tu ndak ada lah selayan tu. Kalau dahulu orang batanak tak jarang tungku batu tigo besilang kayu di bawahnya, kayu kelupak pisang pun tuang delo disuruti masak nasi jo gulai. Ndak itu. Kok tak makan dirasa nasi 3 tahun tak indah lapa ampe musim terasa jalamanya. Kok tak cuba je rasa gulai. Ya Allah ya Tuhan, ndak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu ko memasak pak. Tu kapak yang berang-berangnya kayaknya. Ni terdengar pak tu. Kalau ndak amal lah ibu-ibu ko memasak pak nang ke kita makan. Atau jahitnya jawab. Nyo lagi kopi tu bawa manci lejak sari ya nanti. Gulai kambing dan masak harum tadi
Di bawah salayan ko, kucing naik katanya tak ciri. Jatuh ciri kucing ko ke dalam gulai kambing ko. Atau kanan buruk jatuh kanan bayi tu. Rusak tak nan bayi? Dicapek, disanduk cik kucing tu, dicampaan dia mau jawab makanan tinggal tu. Tak, atau nan bayi masuk kanan buruk. Awak bansai. Rumah jauh dalam kampung, kamar mandi tidak ada. Untuk pintunya badindiang saja plastik baru. Alun tabuik daun pintu, alun ada konsen. Kabuang air jauh, lampu nak masuk. Batang air jauh dari rumah, diminta sekaleng cat ke tukang je. Atau buang air ketek senang tu. Kaleng kau terletak di atas meja. Di atas meja kau ada lamang tapai. Kutiko manci bagalui jo kucing. Jatuh lamang tapai kau ke dalam kaleng cat kau. Itu kanan bayi masuk nan buruk tu. Dia mau jawab makan lamang tu lah. Kalau mau jawab makan tu ele tu. Itu contohnya nan bayi dicampur je nan buruk dicampur je nan bayi, nan halal dicampur je nan haram. Bahasa Al-Quran nan keduanya Al-Furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Yang ketiga Al-Zikru, yang diingat. Jadi Al-Quran kon tak untuk dilupakan apa, untuk diingat-ingat. Sebabnya padomani duit. Berumah tangga kalau tak menurut Al-Quran pacah rumah tangga tu. Nang kecil Al-Quran berumah tangga tu ada orang suami isteri bertengkar. Ada. Kau tak kambo saya tanya ustaz ada nak bertengkar je ibu tanya lah. Lain pak bamang kau bertengkar suami isteri tu apa lain mandeh lain suku lain pandapek lain. Ya tak? Nah, tapi kalau bertengkar jangan sama naik emosi keduanya. Ambo kalau emosi ibu tu dulu iya kan? Ambo aniang saya. Dah ambo jawab cik je. Iya kan? Beko sore-sore mungkinlah surui darahnya tu nyurui-urui ambo di belakang. Dah, mau handannya dah. Lah tolong song muncul ni kau dah cakap. Sampai nak 5. Kalau berang lah, ambo tu tak sampai anak 5, dah ambo pai sana. Baka berang ke ibu, konyo anak mama loh. Mari bedoa dah nyapa. Jadi Al-Quran tu untuk diingat-ingat. Kalau peraturan nak hidup rumah tangga kare cik, sabar cik. Bu, kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Membana mbok ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kau muslimin, apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal dah janoda sabui dia berdosa. Amak kau, amak pekawalai baru dah. Ku ada pasan udah awak sampai meko je. Pandi kau udah lesariana bola SMP nya jalan boc. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu alai. Kalau apa ang lo kecewa kayaknya bercakap jadinya. Apa kau, apa ang, cakap. Jadi sabar sibuk ya. Kuat tu. Tapi yang mau yakin apa-apa nak datang mengaji kau nak ada nama itu. Kurang sabar sahaja. Di kanyangnya nampak demo. Sabar semua. Nyamalan Quran. Kecil Quran. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Sabarlah engkau memahami hukum-hukum Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan orang yang berbuat dosa. Nah, nan kampe namo Al-Quran tu Alkitab. Alkitab artinya yang ditulis. Untung saja terupa ada sahabat Nabi namanya dulu menulis itu. Iya kan? Kalau tidak ditulis Al-Quran tu kan tak sadonya orang hafiz. Alhamdulillah sekarang ditulis secara modern. Ambo melihat di Madinah Pak.
orang mencetak Al-Quran tu, sekali tu tak tanggung banyak keluar. Karatehnya narancak tu. Atau kelebihan Al-Quran ko mukjizatnya apa? Basamo-samo orang sampai hari kiamat pak nak merusak Al-Quran ko serupa Injil je Taurat pak. Injil je Taurat tu dirusak orang dulu kan perhiasa dari Allah. Al-Quran kan tak dipelihara. Kalau cuba-cuba orang pak ketahuan taruh. Barangnya cuba orang. Ya kan? Sejak dulu tidak ada berhasil. Karena Allah menjamin Al-Quran itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi ketika hari ke kiamat, bapak-bapak, tulisan-tulisan Al-Quran yang di atas kertas ini diambil oleh Allah semua. Berkumpul di dalam kitab induk namanya Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum hilang tulisan-tulisan Al-Quran kau pak, baca-baca lah taruh. Menawak kau pak ke kiamatnya negari dawak mah. Bapak itu ketika mati itulah kiamat dawak mah pak. Lihat orang mati itu pulang sekali raya kan sudah mati. Nah, adanya aniam tu senang lain. Pulang sekali raya kan nak ada bisa saja silaturahmi je. Dah bisa cerita-cerita baana dalam kubur tu gitu. Aku nak adanya pulang loh. Semua kita akan begitu. Catatlah di dalam kepala kita, ingat di dalam dada kita bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saja. Tipu daya, ya kan? Permainan, senda gurau, perlombaan, memperbanyak harta, mencari pangkat, mencari proyek, itu hidup di dunia aku pak. Abiku orang tak beriman tak tahu lah laram di masa proyek tapi. Kok kau menyogok lah, kok kau menerima sogok lah. Itu dunia ini. Jadi kalau kita tidak menata hati, akhlak dengan Al-Quran, kita akan semakin brutal. Malah Allah mengatakan orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tersesat dari hewan. Di mana surahnya tu Pak Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 179. Nya banyak mah Pak, banyak. 176 nya umpamaan di Allah janjiang. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah tu kalqab, sama dengan anjing. Berhenti lidahnya menjulur, berjalan lidahnya menjulur. Lihat, adik kawan orang azannya sama janjiang. Apa macam-macam negari gini. Parah negari ko Pak. Amboy bapantun cia. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diube, makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau be lada mampulo. Bakal. Ya, dukun untuk kau be itu nak lada mam. Iya, kali. Bapak-bapak ini. Nah. Jadi Al-Quran itu masih ada tulisannya. Kita lihat-lihatlah setiap hari. Jadikanlah dia teman. Jadikan dia bacaan utama. Jangan koran jadi bacaan utama. Jadi kalau Al-Quran. Karena apa? Karena nanti dia akan datang sebagai syafaat di hari Yaumil Mahsyar. Itulah bapak-bapak tausiah kita dalam rangka nuzul Quran di musalla jihadul muslimin ya. Ini perjuangan orang Islam artinya. Jihad orang Islam. Mudah-mudahan jihad kita ini ya kan, diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kini babelai-belai nak ilie ke sungai Tanang batungke batang silaronyo. Rami pasal dek sodaga, rami sabuang bersobok janang, rami alek dek juaro. Karena nenek mamak kalau sudah mengaji, jorang siap, tatianglah jamba tu. Kalau lah ke tengah jamba biko pak, ya kan? Itu kita persilakan memakan. Apa antunnya tu Pak Ustaz? Tali kayu panjang 9, orang memapeh hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseraan saroknya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika
Allahumma ghfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.